mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Cahaya Gaib di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, didukung oleh para pemain Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Nugraha sebagai Balaputra Dewa, Elsa Surya sebagai Sarwapala, Imron Sahdan sebagai Samaratungga, Idris Apandi sebagai Kalayaksa, Aris Sudiro sebagai Purnawijaya, dibantu oleh Lita Arlita, Iwan Dahlan, Pripanggi. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Kisah yang lalu, Gunadarma memohon nasihat kepada Dang Acarya Dalawa, gurunya di Pertapan, dan bersedia membantu, bahkan akan mengirimkan tukang-tukang ukir batu yang berpengalaman. Namun anak buahnya justru tidak setuju, bahkan berusaha mengeroyok Gunadarma dan Ki Umbul. Sedangkan Rakai Pikatan justru akan membantu sepenuhnya demi berdirinya Kamulan Sambara Budura yang sangat didambakan oleh mendiang Maharaja Samaratungga. Sedangkan Sarwapala dan Udiani yang melaporkan tugasnya sebagai telik sandi malah diterima kurang baik oleh para busu di Balai Wikrama Yuda Mataram. Nah, itulah salah satu kelemahan orang-orang Sailendra. Ya seperti sampeyan ini, Ki Sarwapala. Saya? Ya, Kenapa, Gusti? mestinya sampeyan harus mengirim orang untuk melaporkan apa yang terjadi pada diri sampeyan. Loh, itu sudah saya lakukan, Tuhan. Saya mengirimkan 2 orang anak buah saya yang ternyata satu tewas dibunuh karena dia tidak mau membuka mulut untuk membocorkan segala sesuatunya. Dan yang 1 orang lagi tentunya sudah melapor kepada tuan-tuan. Atau, ya, mungkin dia hanya melaporkan kepada Tuan Purnawijaya. Karena dia yang memberikan tugas kepada saya, Gusti. Ya, untuk aturan yang lama mungkin begitu, Ki Sarwapala. Tetapi sekarang aturannya telah berubah, Ki. Sudah ada pembaruan. Jadi keputusan kami, untuk sementara sampeyan dibebas tugaskan. Baik, Gusti. Nanti, kalau ada tugas baru, sampeyan akan kupanggil. Dan kamu, Udiani, ada yang ingin kamu laporkan? Tidak ada, Gusti. Bagus. Kalau begitu kalian berdua boleh mengundurkan diri dan diperbolehkan pulang ke Mendut. Tetapi kalau kalian masih lelah, boleh menginap barang semalam di Wisma Kutaraja. Bagaimana, Nini Udi? Kita pulang saja, Bopo. Sakit hati ini. Kita sama sekali tidak dihargai. Kami langsung pulang ke Mendut, Gusti. Kami mohon pamit.
saya kesal, Bopo. Mereka sama sekali tidak menghargai pengorbanan Bopo selama ini. Kita dilihatnya seperti musuh. Padahal nyata-nyata kita mendukung dan berkorban untuk negeri. Iya, sejauh kita tetap berlaku jujur dan tidak melanggar ketentuan yang ada. Namun kita ditekan dan didakwa yang bukan-bukan. Dari pandangan duniawi ini memang kelihatan menyedihkan ini. Tetapi sebenarnya kita malah harus bersyukur, Nini. Bersyukur bagaimana, Bopo? Apa jadinya kalau kita selalu diperlakukan kurang adil, diinjak-injak, tidak disalah dipersalahkan? Kita harus bersyukur. Ini kalau dilihat secara rohaniah, Nini. Bopo, bagaimana mungkin kita harus bersyukur kalau itu memang membuat hati kita kesal? Ya, ini memang cukup pelik dan membutuhkan jiwa besar, lapang dada, tenang, serta pikiran yang jernih. Kalau hati sedang kesal dan jengkel, bagaimana bisa tenang? Tentu saja bawaannya akan jadi marah terus. Tenang, Nini. Dalam melihat suatu persoalan jangan hanya dilihat secara duniawi, ya. Tetapi juga harus dilihat secara rohaniah, secara batiniah. Kalau dilihat secara duniawi, jatuhnya jengkel, sedih, marah. Iya, tapi itu kan wajar, Bopo. Wajar kalau kamu melihatnya dari sudut duniawi, ya. Tetapi kamu juga sudah harus bisa melihatnya secara rohaniah, Nini. Ayo, kita istirahat dulu di bawah pohon yang banyak rumputnya itu. Biar kuda-kuda kita makan rumput dulu. Jadi bagaimana, Bopo? Yang mana? Yang tadi? Iya. Kalau dilihat dari sudut pandang rohani, hal yang kita alami ini justru menguntungkan rohani kita, Nini. Ya, karena dengan begitu kita membayar hutang karma buruk kita. Nini tahu bukan, bahwa suka dan duka kehidupan kita di dunia ini ditentukan oleh karma kehidupan kita yang dulu. Dunia ini merupakan ladang pembayaran hutang piutang karma kita, Nini. Jadi kita harus menerima dengan legowo apapun yang terjadi? Ya, harus. Kalau Nini jengkel dan marah-marah, itu artinya Nini membuat karma baru yang harus Nini bayar di kehidupan yang akan datang lagi. Nah, kalau itu terus-menerus di setiap kehidupan, kapan kita akan mengalami pencerahan dan pembebasan? Tapi bagaimana mungkin kita berbuat baik tapi malah dipersalahkan? Dan kita tidak boleh jengkel dan tidak boleh marah. Iya, memang awal mulanya sakit. Tetapi kita perlu latihan. Menempuh jalan rohani itu tidak mudah. Berat dan dibutuhkan kesabaran, ketabahan, dan kedisiplinan. Dan itu harus mulai dilatih dari sekarang. Rasanya berat sekali, Bopo. Iya, memang lebih mudah dan kelihatannya melegakan kalau kita menghadapi kejadian dengan rasa kesal, marah-marah. Barangkali secara duniawi kita merasa lega. Tetapi secara rohani kita salah dan rugi kalau bersikap begitu. Rugi? Di mana kerugiannya, Bopo? Kerugiannya kita kehilangan kesempatan membayar karma buruk kita. Dan justru karma buruk kita bertambah, Nini. Nah, kalau begitu terus-menerus, kapan kita diselamatkan dari dunia yang fana dan maya ini, Nini? Renungkan ini baik-baik. Sulit sekali menerima ajaran Bopo itu. Iya, karena di kepala kita, di otak kita, dan pikiran kita sudah terbiasa berpikir secara duniawi.
Antara yang duniawi dan yang rohani kelihatannya bertentangan, tetapi tidak berlawanan. Nini, renungkanlah dan mulailah berlatih sedikit demi sedikit, tetapi harus dimulai. Lalu kita harus berlatih di mana, Bopo? Ya, di mana saja, di setiap saat, di setiap kejadian. Seperti aku katakan tadi, dunia ini adalah ladang karma. Tinggal sang manusia saling menanam atau menuai karmanya masing-masing. Ayo, sudah. Kita lanjutkan perjalanan kita. Iya, Bopo. Kelihatannya kuda-kuda kita sudah kenyang. Ayo, hop, ya. Kembali ke soal kejadian di Kedaton tadi, Bopo. Aku jadi teringat dengan kata-kata Pangeran Udata sewaktu kita ditangkap Iwung waktu itu. Apa dia bilang? Dia bertanya begini, Bopo. Untuk siapa Nini berkorban? Nini menderita di penjara? Jangan-jangan yang menyuruh Nini sedang menikmati kemewahan dan kegembiraan di rumahnya. Dan kenyataannya, kita lihat kan memang begitu, Bopo. Iya. Ya kan? Rupanya perubahan jauh lebih cepat dari perkiraan Bopo. Orang-orang Sanjaya sudah semakin memiliki rasa percaya diri setelah lebih dari setengah abad di bawah pemerintahan bangsa Sailendra. Ya, itulah yang disebut dengan Cokro Manggilingan Jagat. Apa itu, Bopo? Ya, seperti halnya perputaran roda gerobak ini, Nini. Suatu saat di atas, suatu saat di samping ataupun di bawah. Semuanya gilir kumanti, tidak ada yang tetap. Ya, begitu juga kehidupan manusia di dunia ini. Jangan-jangan Raden Purnawijaya tidak kembali ke Mataram karena dia sudah mengetahui gelagat ini, Bopo. Iya, mungkin. Tetapi persisnya Bopo tidak tahu. Lalu, apakah kira-kira Bopo menyesal dengan apa yang telah kita lakukan untuk Mataram ini, Bopo? Oh, tidak. Bopo pantang menyesali apapun yang telah Bopo lakukan. Bopo melakukan semua itu sebagai pengabdian kepada Gusti Rani Pramodawardhani.